Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini korban ledakan di SMA Negeri 72, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Roni Satria. Selamat siang Roni, bisa Anda sampaikan bagaimana kondisi terkini dari para korban ledakan dan juga apakah sudah ada korban yang kembali diizinkan pulang dari rumah sakit? Iya, Benny, hingga Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi pagi, korban yang masih dirawat inap, korban ledakan dari SMA 72 Jakarta ini, masih ada 11 dan satu diantaranya berada di ICU dalam kondisi luka yang dikategorikan parah. Nah, dari 10 ini relatif rata-rata mereka mengalami luka bakar ringan dan juga gangguan gendang telinga akibat dari ledakan yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Nah, sebenarnya dari sejak dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih maupun juga Rumah Sakit Yarsi dan juga sejumlah rumah sakit lain yang ada di Jakarta di sekitar sini juga rata-rata mereka mengalami gangguan yang sama. Tapi kalau kita lihat dari sehari Sabtu pada tanggal 8 November yang lalu, fokus dari mereka ini bukan hanya untuk memulihkan kondisi kesehatan tetapi juga psikologis karena melihat kondisi ledakan ini yang juga bagaimana motif pelaku dan lain sebagainya dan juga siswa-siswa yang relatif bisa dikategorikan masih masuk ke dalam kategori anak-anak sehingga diperlukan adanya pendampingan psikologi. Nah, kita tahu bahwa dari sejak tanggal 8 yang lalu juga sebenarnya dari pihak Polri juga sudah melakukan pendampingan atau psychological first aid kepada mereka ini untuk tidak hanya kepada mereka yang menjadi korban ledakan tetapi juga guru, siswa, tenaga pendidik dan mereka semua yang ada di SMA 72 Jakarta. Itulah mengapa mereka masih melakukan sekolah secara daring untuk memastikan bahwa kondisi di sekolah tersebut kembali kondusif untuk nantinya mereka akan bisa bersekolah seperti biasa. Tapi untuk lebih mengulas lebih lanjut terkait bagaimana penanganan terkait dengan psikologi, saya sudah bersama dengan psikolog klinis dari Universitas Yarsi, Ibu Endang Florianalis Tiawati. Selamat siang Ibu Endang. Selamat siang. Ya, kita melihat bahwa kalau dalam kondisi di sekolah, ini kan suatu kondisi di mana rasa aman atau orang ingin belajar sesuatu yang memang harus diciptakan. Tapi dalam kondisi kejadian ledakan di SMA 72 ini, trauma atau seperti apa dari sisi psikologis Anda melihat? Baik, terima kasih ya. Dalam situasi krisis seperti saat ini, kejadian yang menimpa SMA N72 ya, sama seperti kondisi-kondisi krisis pada bencana dan lain-lain yang itu menimbulkan traumatis pada korban ya. Jadi hal pertama yang memang perlu kita lakukan adalah pemulihan rasa aman ya dan stabilisasi emosi. Jadi memang konsep PFA itu psychological first aid itu memang menjadi acuan utama dalam kondisi krisis, di mana pertama dia 3L ya, look, listen, and link. Jadi yang pertama look itu bagaimana kita memperhatikan apakah kondisi anak sudah aman secara fisik maupun psikis ya, anak dan keluarga nih. Jadi misalnya apakah yang saya pahami sudah dilakukan juga situasi penyisiran di sekolah untuk mengetahui apakah masih ada bom dan lain-lain. Itu penting sekali ya. Jadi masyarakat perlu tahu bahwa sudah aman nih lingkungan sekolahnya gitu ya. Dan itu harapannya juga membantu menimbulkan rasa aman pada korban-korban ya. Kemudian adalah yang kedua itu bagaimana kita mendengarkan secara penuh ya, tanpa memberikan empati yang mungkin kesannya justru menjadi seperti toxic positivity gitu ya, di mana seringkali kadang tidak relate pada kondisi korban gitu ya. Dan yang ketiga adalah kita link, jadi menghubungkan bagaimana bisa korban dalam proses pemulihan mendapatkan support dan dukungan dari lingkungan sosial dan yang terdekat tentu saja keluarga, sekolah, dan masyarakatnya. Apa gejala atau mungkin tanda-tanda yang harus diwaspadai oleh baik orang tua, guru maupun juga orang-orang sekitar mereka ketika korban ini bisa dikatakan ada trauma yang pasca kejadian yang mungkin bisa menimbulkan depresi dan lain sebagainya? Baik. Sebenarnya untuk 1-2 minggu pertama ya reaksi wajar yang muncul adalah takut, cemas, itu merupakan reaksi wajar. Jadi sulit tidur atau kalaupun tidur itu sering mimpi buruk, itu sebenarnya masih dalam kita sebutnya kondisi yang wajar dalam 1 minggu, 2 minggu pertama nih. Jadi ini kan masih 1 minggu pertama ya.
Selanjutnya kita perlu perhatikan kondisi-kondisi menetap dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Apakah muncul misalnya perilaku menarik diri, misalnya tidak saja anak-anak yang menjadi korban, tapi juga misalnya anak-anak yang dekat dengan korban. Jadi ada istilahnya itu vicarious trauma, trauma-trauma dari orang yang tidak mengalami secara langsung tapi dekat dengan korban gitu ya. Nah itu kita perhatikan di lingkungan sekolah. Apakah ada kondisi anak tidak mau bersekolah gitu ya, takut dengan ketakutan yang mulai meningkat gitu ya, dan kemudian level dari rasa cemasnya itu sendiri sampai membuat simptom-simptom fisik muncul gitu ya, alergi dan lain-lain. Kemudian juga ada kondisi di mana anak menjadi misalnya afeknya datar gitu, tampilannya datar, kalau diajak ngomong itu masih ada di situ tapi tatapannya kosong gitu ya, dan juga tidak ada visi saat diajak berbicara gitu ya, dan mungkin sampai ada fase putus harapan dan ada keinginan untuk yang terburuknya misalnya ingin bunuh diri misalnya seperti itu. Nah itu menjadi alert sekali bagi kita di lingkungan. Gitu ya. Terakhir Bu Endang, ini kita kan tahu bahwa diduga pelaku ini adalah satu dari rekan-rekan mereka sendiri atau teman sekolah. Sesuatu yang mungkin cukup mengagetkan buat mereka, yang tadi rasa aman kita bahas di pertanyaan pertama, kemudian bagaimana mereka bisa kembali untuk merasakan atau mungkin curiga dengan teman sebelahnya lagi untuk next ketika mereka sudah kembali bersekolah. Ini apa yang perlu diantisipasi? Baik, ini sebenarnya isu sensitif sekali ya, dan kita perlu hati-hati membahas bagian ini. Ya bagaimanapun korban dan keluarga korban serta lingkungan di sekolah tentu membutuhkan rasa aman ini. Tapi bagaimanapun juga pelaku juga sendiri adalah remaja yang juga dalam proses perkembangannya sendiri ya, yang punya rasa ingin coba-coba dan juga mungkin ada latar belakang yang lainnya yang mempengaruhi, dan itu perlu di follow up gitu ya. Secara umum dari aspek psikologi mungkin kita bisa melihat ini sebagai proses pemulihan berbasis komunitas, di mana kita tidak hanya memulihkan korban secara individual saja, tapi benar-benar pemulihannya itu dilakukan bersama-sama nih. Jadi pihak sekolah, guru, murid, dan orang tua dan juga masyarakat gitu ya. Pelan-pelan sekali gitu ya. Bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran pelan-pelan gitu ya, menciptakan suasana aman itu. Misalnya kalau sekarang mungkin sepengetahuan saya masih sekolah masih dipindah ke online, mungkin pelan-pelan bisa tuh ya pindah ke offline lagi. Kemudian kita create kegiatan-kegiatan yang fun buat anak-anak, misalnya kegiatan seni atau kegiatan aktivitas rutin yang biasa mereka lakukan sebelum kejadian gitu ya, yang membuat sense ada rasa oh ya situasi sudah mulai kembali seperti biasa. Tapi ini juga perlu diikuti dengan berbagai pendekatan komunitas tadi. Jadi bagaimana anak pelan-pelan juga bisa diyakinkan oleh guru dan juga orang tua dan masyarakat bahwa mereka sudah aman untuk bersekolah di sana. Baik, terima kasih Ibu Endang Verena Listewati dari Universitas Yarsi selaku psikolog klinis. Dan tadi kita sudah mendengar Beni bahwa memang penting sekali untuk memastikan bahwa pasca kejadian akan ada banyak sekali hal-hal yang perlu kita perhatikan. Mungkin secara hukum perjalanan masih berjalan, kemudian proses hukum ini masih berjalan dan lain sebagainya. Tetapi ada masa depan anak-anak siswa yang juga menjadi penting untuk kita perhatikan, termasuk mungkin keluarga dan juga komunitas mereka. Tidak hanya dari siswa, tenaga pendidik, dan juga guru yang juga terlibat dalam satu komunitas sekolah tersebut. Kembali ke Anda, Bin. Baik, Roni, betul sekali. Tidak hanya persoalan hukum, tapi yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana siswa memulihkan rasa amannya untuk mau kembali bersekolah karena masa depan mereka masih panjang. Terima kasih juga wawancara Anda tadi dengan Ibu Endang Verena Listewati, psikolog klinis, dan juga berdasarkan informasi terbaru tadi masih ada 11 orang yang dirawat, 1 diantaranya dalam kondisi cukup parah tadi menurut Anda. Terima kasih banyak Roni atas laporan Anda, selamat bertugas.